Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran IPA di kelas 4 bersama Bu Retno. Baik, langsung saja. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu di tema 4C tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Tahukah kalian bahwa tumbuhan juga sama seperti manusia dan hewan loh? Tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi tertentu. Secara umum, tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, bagian utama tumbuhan itu ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan bunga dan buah itu merupakan bagian tubuh tumbuhan. Agar tahu lebih lanjut, kita bahas satu-satu yuk. Bagian utama tumbuhan yang pertama adalah akar. Fungsi akar adalah 1. Untuk mengambil air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, berperan penting untuk menopang seluruh bagian tumbuhan. Dan akar juga berguna sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Bagian utama tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang bentuknya tegap. Fungsinya yaitu bisa sebagai alat transportasi bagi tumbuhan, karena pada batang terdapat 2 pembuluh, yaitu pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berguna untuk mengantarkan air dan garam mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun, sedangkan pembuluh tapis berguna untuk mengangkut hasil fotosintesis yang akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagian utama tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berwarna hijau karena di dalam daun terdapat zat hijau daun atau yang kita kenal dengan klorofil. Fungsi daun adalah sebagai tempat terjadinya peristiwa fotosintesis. Masih ingatkan dengan fotosintesis? Apakah itu? Ya, betul. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Hasil fotosintesis ini digunakan oleh tumbuhan dan manusia serta hewan untuk hidup dan berkembang biak. Selain itu, hasil fotosintesis juga disimpan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan bagian tubuh tumbuhan, yaitu ada bunga, ada buah, dan juga biji. Yang pertama, bunga. Hampir sebagian besar tumbuhan memiliki bunga, misalnya mawar, kembang sepatu, dan soka. Tetapi ada juga tumbuhan-tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Contohnya suplir dan lumut. Bunga memiliki berbagai warna, bentuk, dan ukuran loh. Bunga tidak hanya indah, tapi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Apakah itu? Ya, bunga berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan agar tumbuhan bisa terus hidup dan melestarikan jenisnya. Bagian tubuh tumbuhan lainnya adalah buah dan biji. Buah adalah bagian dari tumbuhan yang berguna untuk membungkus dan melindungi biji. Sedangkan biji itu adalah hasil dari pembuahan
yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik yang tadi ada di bunga. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tahukah kalian, biji itu ada yang berkeping satu, yang kita kenal dengan nama monokotil, dan ada juga biji yang berkeping dua, atau kita kenal dengan dikotil. Contohnya pada monokotil itu ada pada buah semangka dan buah pepaya. Sedangkan dikotil itu bisa kita temukan pada buah mangga. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan tentang bagian-bagian tumbuhan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, bagian utama tumbuhan itu ada akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian tubuh tumbuhan itu ada bunga, buah, dan biji. Nah, sedangkan alat atau bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan ada di bunga. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Bu Retno rasa cukup. Kalian dapat membaca kembali materi yang Bu Retno sampaikan hari ini di buku tema 4C subtema 1 halaman 20 sampai 22. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, kalian cukup menjawab pertanyaan berikut ini. Ya, demikian pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya dengan membaca doa penutup majelis dan diakhiri dengan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Silahkan simak kembali video pembelajaran hari ini dan semoga bermanfaat. See you semuanya.